حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وإلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى جميع هذه الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد ميزادة إلى حضرة الشيخ محمد الشاري وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أستاذنا ومعلمينا ومشايخنا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhidhu min dunihi alihah yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu, itu ya. A'attakhidhu, kalau menurut arti abdiahnya, apakah aku harus menjadikan min dunihi Tuhan selain daripada Allah alihatan, Tuhan yang lain, begitu. Kalau secara letterlah. Tapi kalau diartikan di sini supaya bisa dipahami, a'attakhidhu, apakah aku menyembah? Apakah aku menyembah min dunihi, dari selain Tuhan, alihatan, Tuhan yang lain? Artinya, apakah aku harus menyembah selain daripada Allah, ya, kepada Tuhan yang lain yang telah menciptakan aku itu adalah Allah? Mengapa harus Tuhan yang lain yang harus sembah? Begitu maksudnya. Istifhamun ini adalah istifham, tapi bimakna inkari, dengan arti inkar. Maksudnya apa? Ai, tegasnya la attakhidhu, aku tidak akan menyembah min dunihi, dari selainnya Allah, maksudnya alladzi fatarani itu, ya, alladzi fatarani itu di ayat yang lalu kan ada itu, yang telah menciptakan aku, gitu. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Alihatan, Tuhan yang lain. Jadi apakah harus aku menyembah Tuhan lain selain daripada Allah sendiri? Yuridnir rahman, yuridni, jika menghendaki kepadaku, ar-rahmanu, Tuhan yang maha pengasih. Jadi jika Tuhan menghendaki aku bidurrin, dengan satu bahaya, satu bencana, la tughni, maka tidaklah akan berguna, ani, daripada aku, syafa'atuhum,
syafaat mereka, pertolongan mereka, syai'an sedikit pun. Jadi kalau Allah memberikan mudarat kepada saya, maka syafaat Tuhan yang lain, pertolongan Tuhan yang lain itu tidak akan ada artinya, tidak berguna gitu. Aila tanfa'u, tidaklah dapat menolak ani daripadaku syafaatuhum, syafaat mereka, syai'an sedikit pun, minas su'i daripada kejelekan, wal makruhi dan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Tidak mungkin Tuhan yang lain akan dapat memberikan pertolongan kepadanya di saat dia berada dalam musibah. Ini kata Habibun Najjar itu begitu. Di annahu, karena sesungguhnya la syafa'ata lahum, tidak ada syafaat bagi mereka. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada yang dapat memberikan pertolongan, jadi nggak ada gunanya disembah sekalipun, dikorbankan apapun tidak ada manfaatnya. Wala yunqidun, dan mereka tidak dapat menyelamatkan. Ya. Jadi maksudnya ini kata Habibun Najjar, apakah aku harus menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak akan dapat memberikan pertolongan, syafaat kepadaku sedikit pun. Kalau Tuhan memberikan bencana, maka tidak ada gunanya mereka, meskipun berulang kali kita minta pertolongan, dan juga tidak bisa menyelamatkan kami, tidak bisa menyelamatkan aku. Ini di situ iyuridni itu membuang iya mutakallim. Ya, iyuridni, jika menghendaki kepadaku siapa Ar-Rahmanu, begitu. Ya. Terus lagi wala yunjiduni, juga itu ada ya mutakalimnya, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku, gitu. Ini maksudkan. Yuridni rahmanu bidurrillah tugni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun, dan mereka tidak dapat menyelamatkan. Aila yukhlisuni, mereka tidak dapat menyelamatkan aku min dzalikal makruhi, dari perkara atau sesuatu yang dibenci itu, yang tidak disukai itu. Tidak mungkin Tuhan-Tuhan tersebut dapat membantu diriku, kata Habibun Najjar, karena mereka terbuat dari batu, dari kayu dan lain sebagainya. Ini kata-kata memang sangatlah menyinggung perasaan kaumnya. Ya, seakan-akan menghina Tuhannya. Seakan-akan ini kata-kata yang justru membuat hati mereka murka, marah kepada Habibun Najjar. Dianggap Tuhannya tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sebab ternyata memang mereka tidak dapat memberikan pertolongan walaupun banyak. Gitu. Tapi kalau menurut kaumnya, Tuhan saya aja yang banyak agak bisa memberi pertolongan, apalagi yang satu, kan begitu katanya. Mereka tuh begitu. Falamma sami'al qaum, maka tatkala kaum itu mendengar kalama Habibin, ucapan Habibun Najjar itu, qalu, maka mereka berkata, apa katanya? Ya Habibun,
Ya Habibu, wahai Habibun Najjar, innaha ula'ir rusuli, innaha ula'ir rusula, innaha ula'ir rusula, sesungguhnya Rasul-Rasul ini, utusan-utusan ini, seduka menghalangi kamu, mencegah kamu, andini abaika, dari mengikuti agama nenek moyangmu. Ini sebenarnya utusan-utusan tersebut adalah menghalangi kamu dari agama nenek moyang, supaya kamu menghindar dan mengikuti ajakan para Rasul. Farji, maka kembalilah engkau wahai Habibun Najjar, andinir rusuli, meninggalkan agama utusan-utusan tersebut. Jadi suruh kembali dia dari agama para utusan. Kemana kembalinya? Ke agama nenek moyangnya. Wa illa, dan kalau kamu tidak mau kembali, naktuluka, kami akan membunuhmu. Diancam oleh kaumnya nih Habibun Najjar. Bi asyaddil azabi, dengan siksaan yang pedih atau yang keras. Yang pedih atau yang keras. Kalau kamu tidak mau kembali mengikuti agama nenek moyang, maka kami akan membunuh kamu wahai Habibun Najjar dengan siksaan yang sangat pedih. Artinya tidak langsung dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Qala Habibun, kemudian Habibun Najjar berkata, jawaban sebagai jawaban lahum, bagi kaumnya. Apa jawaban Habibun Najjar terhadap kaumnya? Setelah diancam, kalau tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, ya akan dibunuh dan disiksa dengan siksaan yang keras. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku, kalau begitu, sungguh berada di jalan kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku, kalau begitu, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Hah? Ini kan pengertiannya, kalau aku kembali ke agama nenek moyang, aku adalah orang yang tersesat. Begitu maksudnya. Ya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku ini kalau begitu pasti atau sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Ai, tegasnya, in rojatu, jika aku kembali ila dinikum, kepada agamamu, ba'dal islami, setelah masuk Islam. Laqad kuntu, sungguh aku ini berada fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Habibun Najjar semakin keras, semakin berani, tidak gentar, tidak takut dengan ancaman kaumnya. Di anna dinakum, karena sesungguhnya agamamu itu batilun, adalah agama yang batil. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, ya apa namanya, memberikan jawaban kepada kaumnya, tawajjaha ila rusuli, maka Habibun Najjar itu menghadap kepada para utusan, ngomong kepada kaumnya, inni idzal lafi dhalalin mubin. Kemudian berbalik menghadap kepada para utusan. Faqala, kemudian Habibun Najjar berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini, kata Habibun Najjar, sesungguhnya aku ini wahai para rasul, amantu, telah beriman aku, bi rabbikum, kepada Tuhanmu, fasma'uni, maka dengarkanlah
aku ini. Artinya begini, pernyataan keimanannya itu supaya ditanggapin, gitu ya. Fasma'uni, maka apa ya, dengarkanlah, terimalah pengakuanku ini, pengakuan keimanan maksudnya, ya. Abi bin Najjar ini minta diakui kepada para rasul bahwasanya dirinya telah menyatakan beriman kepada Allah. Bila dikatakan urkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, masuklah kamu ke dalam surga. Hai falamma qalat, maka tatkala berkata Habibun, yaitu Habibun Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Setelah berkata begitu, inni amantu bi rabbikum fasma'un, akhaduhu, ini kaumnya menangkap Habibun Najjar, ya, menangkap Habibun Najjar, ditangkap dan dicintai. Rupanya kaumnya udah kagak terima ucapannya yang termasuk menyinggung, yang menyakiti kaumnya. Dikatakan agamanya agama yang batil dan lain sebagainya. Wasaddu ini mengikat, maksudnya ini membelenggu, mengikat ala unukihi, di atas lehernya, silsilatan, apa itu, rantai, pakai rantai, tangannya diikat, digabung di lehernya, pakai rantai. Waswalabuhu, kemudian disalibnya, disalib, diikat. Setelah diikat, di mana? Ala babil Madinati, di pintu kota. Ini memang sengaja dibawa ke tempat yang ramai, lalu disalib di atas pintu kota. Dan ramai itu, orang pada tahu. Wa qala Sadi, Imam Sadi berkata, wa kanu, setelah disalib, wa kanu yarmunahu bil hijarati, ini kaumnya itu melempari Habib Najjar dengan batu-batu, dilempari dengan batu. Udah disalib, dilemparin batu. Wa huwa yaqulu, dan Habib Najjar itu berdoa, Allahumma hdini, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kaumku. Allahumma hdi qaumi. Di saat siksaan itu bertubi-tubi, lemparan batu itu mengenai badannya, kepalanya, kakinya dan lain sebagainya, justru malah dia berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kaumku. Di anna adata awliyaillahi ta'ala, karena sesungguhnya kebiasaan para wali Allah, para wali, innahum, sesungguhnya mereka itu yad'una, berdoa, ini para wali, dinasi, untuk manusia, bil khairi, kebaikan. Saat dia disiksa, bukannya minta Allah itu menurunkan siksaan lagi kepada mereka, tetapi justru minta diberikan kaumnya itu petunjuk agar hatinya terbuka menerima dakwah para rasul atau para utusan itu. Walayadobuna, dan para wali itu tidaklah marah, tidak murka, alaihim, atas kaumnya. Kalau orang-orang
orang mah mulainya diikat disiksa. Gimana tahu rasanya udah ancam terus. ini didoakin, masya Allah. Kemuliaan para wali Allah tuh begitu. Di anna sahibal ghadabi, karena sesungguhnya orang yang mempunyai sifat marah, wal adawati dan permusuhan, la yakunu, tidaklah ada sahibul ghadab wal adawah itu sahiba insafin, orang yang insaf. Jadi dia tidak menginsafi kalau di dalam hatinya ada rasa dendam, ada rasa permusuhan, ada rasa murka. Gitu ya, lagi ada ancaman lagi. Jadi karena wali, jadi paham betul bahwa itu adalah sudah menjadi suratan takdirnya, ketentuan dari Allah. Kalau kita nggak terima begitu, karena memang bukan potongan wali. Ada juga sih potongan wali murid. Layakun sahiba insafin, kalau dia masih ada rasa benci, rasa permusuhan, maka dia itu bukanlah orang yang insaf. Pakai fayakunu waliyun, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang waliullah. Dan fayakunu waliullah ta'ala, bagaimana mungkin dia bisa menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Justru wali Allah itu tabah dan sabar di dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan cobaan, derita hidup. Sebab dunia ini adalah sementara, tempat singgah dan berjuang, tempat untuk berjuang, menanamkan kebaikan, maka dalam hatinya bersih. Itulah wali-wali Allah. Gak karatan, gak ada sifat dendam, gak ada iri dan lain sebagainya. Amma samitum, apakah kamu tidak mendengar? Amma samitum, apakah kamu tidak mendengar? Anak Quraisyan, bahwasanya orang-orang Quraisy kasaru, memecahkan atau mematahkan sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil hajari, dengan batu. Orang Quraisy sampai pernah Nabi giginya patah gara-gara dilempari batu oleh orang Quraisy. Saking tidak sukanya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Wahwa, sedangkan Nabi yad'ulahu, mendoakan kepada mereka. Orang-orang kafir Quraisy itu apa doanya? Wa yaqulu, dan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi ketika mana itu? Di Taif. Ya. Dia berharap berangkat ke Taif, termasuk di sana juga ada keluarganya, bisa diterima dengan baik. Tetapi ternyata justru sebaliknya, dimusuhi, dilempari batu sehingga giginya patah. Dan ada yang mengatakan kakinya juga berlumuran darah. Itu adalah tanda sebagai manusia biasa. Waqala Hasan, dan berkatalah Imam Hasan, ja'aluhu arban. Masyaallah, luar biasa amat. Ja'aluhu, menjadikannya kaumnya itu kepada Habibun Najjar arban, dipotong-potong. Begitu udah dilihat rupanya mati, dipotong-potong. Wa faja'aluhu fi suqil Madinah, dan mereka melakukannya di pasar
Madinah, di pasar kota maksudnya gitu. Dilakukannya di pasar kota, tempat di mana orang banyak. Itu tentunya untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Kalau yang menentang begini nih. Gitu. Wa qabruhu bi Intofia, dan kuburannya itu berada di Intofia. Wa adkhalahu Allah Ta'ala al-jannata, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi Habibun Najjar ini akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya ayatnya wa qila dukhulil jannah. Ya. Qila dukhulil jannah. Setelah dia mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, qila dukhulil jannah. Di situ prosesnya. Ya, penafsirannya, keterangannya ada di bawah itu. Jadi itu setelah melewati perjuangan, akhirnya sampai kepada penyiksaan dan lain sebagainya, dan akhirnya mati, dibunuh oleh kaumnya sendiri, maka Allah masukkan Habibun Najjar itu ke dalam surga. Hatta yarzuqa fiha, sehingga Habibun Najjar itu diberikan rezeki di dalam surga. Wakilah, dan ada pendapat lagi, falamma adzabahu qaumuhu, maka tatkala kaumnya ini menyiksa Habibun Najjar, wasara muhtadaron, jadilah Habibun Najjar itu muhtadaron itu maksudnya sekaratul maut, hampir datang matian. Nah, di saat sekarat itu kasafallahu ta'ala an basarihi, kasafallahu ta'ala an basarihi al-ghito'a. Al-ghito'u fa'il, jadi fa'il. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka, ya benar, al-ghito'a benar, al-ghito'a benar. Jadi Allah membuka daripada pandangan mata Habibun Najjar itu al-ghito'a, penutup. Ya, jadi tutup daripada matanya itu dibuka sehingga dia melihat tempatnya. Makanya orang menjelang mati itu ketika ruh itu sudah berada di tenggorokan, maka dia akan melihat ada maq'adu fil jannah, ada maq'adu fil jannah. Bisa melihat tempatnya, apakah dia tergolong orang yang hidupnya nanti setelah mati masuk surga ataukah dalam neraka, diperlihatkan oleh Allah. Maka ketika pandangan matanya dibuka, penutupnya itu waro al jannata, maka Habibun Najjar melihat surga. Wakilah, dan dikatakan, artinya ada pendapat lagi nih. Ya sahiban nafsi, ya sahiban nafsil mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Ini pendapat daripada ulama yang lainnya adalah seperti ini. Ya sahiban nafsil mutmainnati, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga.
Wakun, dan jadilah engkau aminan, orang yang aman, selamat min adzabillahi ta'ala, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat di akhirnya dari siksaan Allah. Karena Habibun Najjar ini termasuk salah seorang wali yang mempunyai ketenangan jiwa dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan godaan siksaan, tidak pernah goyang, tidak pernah berubah pendiriannya. Fa'inda dzalika, maka ketika itu, ya setelah dibuka pintu penutup matanya, qala Habibun, berkatalah Habibun Najjar ini, laman tahaba sorohu ilal jannah, maka tatkala ia sampai pandangannya ke dalam surga. Jadi ketika pandangannya itu sampai ke dalam surga, penglihatannya itu sampai ke dalam, tembus ke dalam surga. Ini karena karomahnya, dan diberikan perkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat tempat yang akan dia tinggal di sana, di dalamnya, itu surga. Qala, berkata Habibun Najjar, ya laita qaumi ya'lamu qala ya laita qaumi ya'lamuna, gitu ya. Qala ya laita qaumi, kata Habibun Najjar, alangkah baiknya wahai kaumku, ya, wahai kaumku, ya'lamuna, mereka mengetahui, bima ghafaroli, sebab apa memberikan ampunan kepadaku Rabbi, Tuhanku. Kata Habibun Najjar, alangkah baiknya jika sekiranya kaumku ini mengetahui bima ghafaroli Rabbi, sebab apa Tuhanku itu mengampuni dosa-dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku golongan orang-orang yang dimuliakan. Nah, kalau saja tahu kaumnya bahwa Habibun Najjar telah diampuni dosa-dosanya dan dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan beriman. Tamanna, maka berharap-harap, berangan-angan Habibun Najjar ini, bi ayya'lama qaumahu, supaya tahu kaumnya. Jadi dia mengangan-angan, kalau saja kaumku tahu bahwa aku ini diampuni oleh Allah, balasannya adalah surga dan lain sebagainya, masya Allah, pasti mereka itu akan beriman. Itu ini angan-angannya. Jadinya bi ayyi sababin, dengan sebab apa ghafarallahu ta'ala lahu, Allah mengampuni kepada Habibun Najjar, wa akramahu, dan memuliakan Habibun Najjar, layar gobu, pasti mereka itu senang di dinil Islami, di dalam mengikuti agama Islam. Karena memang mereka tidak tahu, ya mengikuti nafsunya saja, dia bertahan pada agama nenek moyangnya yang batil itu. Wa akramahu bi ayyi sababin, dengan sebab apa ghafarallahu ta'ala, Allah mengampuni lahu kepada Habibun Najjar, wa akramahu, dan memuliakan Habibun Najjar, layar gobu, pasti mereka senang, fi dinil Islami,
dalam agama Islam. Nah, kalau ada rogiba atau yargobu masuk setelahnya huruf fi, itu artinya senang, cinta. Ya. Kalau artinya atau setelah lafaz yargobu atau yarogiba an, itu artinya benci, nggak suka. Hah? Iya, kebalikan. Makanya itulah bahasa Arab. Contohnya an-nikahu, kata Nabi, an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati an sunati kan rogiba. Siapa yang benci an sunati dari sunahku palesa, ini maka dia tidak tergolong umat. Gitu. Kalau ada rogiba atau yargobu an atau fi, an itu artinya tidak suka, benci. Kalau fi itu artinya suka atau cinta. Lagi. Falamma qutila, maka setelah dibunuh Habibun Najjar, setelah beliau dibunuh, ghadiballahu ta'ala alaihim, Allah murka terhadap mereka, kaumnya. Jadi Allah yang murka, yang marahnya Allah. Habibun Najjar agak malah didoain, Allahumma di qaumi, ya Allah berikan hidayah kaumku ini. Walamma qutila, maka tatkala dibunuh Habibun Najjar itu, ghadiballahu ta'ala, Allah murka alaihim, atas kaumnya. Wajah wa ajjilu lahum wa ajjala lahumun nikmata, dan Allah mempercepat untuk kaumnya siksaan. Artinya Allah mempercepat siksaan pada kaumnya. Wa amarallahu Jibril alaihi salam, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ayyuhlikahum, supaya menghancurkan, membinasakan mereka semuanya. Diperintahkan oleh Allah karena Allah sudah murka, salah satu walinya disiksa, dibunuh. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala, maka kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa perintah Allah Ta'ala ila babil madinati, ke pintu kota, tempat di mana Habibun Najjar disalib, lempar batu dan lain sebagainya. Wa akhoda, kemudian malaikat Jibril